Nah itu udah mulai tuh udah rekam. Cuman nggak tahu nanti ini bagus apa enggak. Suka lu lah, tanya apa? Kita ngobrolin apa suka-suka lu. Negara ini negara merdeka, bebas. Gimana kondisi sekarang, Kondisi negara. ya kondisi dirimu dulu lah, masa ya negara, udah lah negara mah Kondisi, udah ada yang ngurusin. kondisi lagi pemulihan ya, Lagi pemulihan. udah badai udah lewat. Sekarang jadi manusia lagi, hidup lagi, bikin dosa lagi. Bikin dosa lagi. Emang selalu bikin dosa ya. Ya tapi kemarin inget mati ya. Bukan inget mati, orang mati ada di depan mata. Udah di depan mata. Terus. Iya. Mati itu udah deket banget, lebih deket dari tenggorokan tuh mati. Lebih dekat dari tenggorokan. Lebih Makanya dekat. waktu kemarin taubat. Persekian Enggak, hari. Enggak, justru kalau gue taubat gue mati beneran. Kalau taubat berarti beneran. Karena mungkin ditunggu-tungguin ya, malaikat ini orang nggak taubat gitu. Jadi ya udah nulir aja, kasih waktu lagi. Mungkin gitu lah. Kayak gitu. Apa gue juga bingung ya mau ngomongin apaan. Cuman tadi di kantor lagi bete aja, makanya kesini pengen ngobrol-ngobrol aja gitu. Soalnya yang kali aja bisa sharing lah. Dulu tuh gue punya temen orang Bugis dan mereka sampai nggak jadi nikah tuh. Nah itu tuh nggak jadinya nikah itu karena ada uang yang namanya uang panai yang harus disediakan, yaitu disesuaikan dari pihak wanitanya gitu. Kalau misalnya dia minta 1M, yaitu si cowoknya harus menyediakan gitu. Nah sedangkan kan kalau di budaya Sunda itu kita ya udahlah, yang penting nikahnya dulu aja gitu, yang penting halal. Kalau di Bugis itu ternyata nggak bisa ya kayak gitu ya. Ya, jadi sebenarnya kan gini, panai itu kan adat yang awalnya dulu diciptakan sama leluhur itu untuk melindungi kaum wanita gitu. Karena kaum wanita itu dianggap memang kaum yang makhluk yang luhur, kemudian dia rentan, kemudian dia juga selalu menjadi tanda kutip eksploitasi entah secara mentality maupun secara fisikal dari kaum laki-laki. Nah, leluhur orang Bugis menciptakan itu untuk menaikkan value. Jadi ketika ada seorang laki-laki yang mau melamar perempuan, untuk menunjukkan bahwa dia memang bisa nanti menghidupi, kemudian dia bisa mengayomi, melindungi dan segala macam itu, bukti konkretnya adalah dia bisa menyediakan sejumlah nilai yang kemudian itu menjadi sesuatu yang membuat bargaining gitu. Tapi dulu bukan, kalau sekarang kan uang, kalau dulu enggak. Jadi dulu itu tidak berbentuk uang, misalnya kayak 1000 pohon kelapa atau misalnya 1000 kambing. Kemudian misalnya tanah sekian hektar atau sawah sekian gitu. Jadi ketika kemudian perkembangan zaman berlanjut, hal itu jadi dinominalkan dalam sebuah nilai mata uang. Misalnya, itu berbeda-beda. Misalnya jenjangnya gini, kalau misalnya dia anak perempuan, bungsu sama sulung beda harga. Beda harga, lebih mahal bungsu karena terakhir. Kemudian kalau yang perempuan itu punya gelar akademik dengan yang nggak ada gelar akademik, itu beda lagi harganya. Sudah berhaji dengan belum berhaji, beda lagi harganya. Enggak, sorry. Berarti kalau misalnya memang kayak gitu, sama aja dia ngejual anak dong ya? Nggak menjual sebenarnya, cuman perbedaan itu dinilai dari nilai diri dari perempuan itu sendiri. Kalau misalnya perempuan itu sudah berhaji, nah berarti kan dulu predikat haji itu adalah predikat yang cukup punya kedudukan lumayan lah dipandang di masyarakat. Kedudukan itu harus dibeli. Kemudian misalnya dia punya sekolahnya tinggi misalnya S1, S2, berarti perempuan ini pinter, kepintarannya, kepandaiannya harus dibeli. Nah itu loh maksudnya. Jadi sebenarnya bukan menjual dirinya perempuan itu sendiri, tapi menjual dari yang value-value yang ada pada perempuan itu. Nah kalau misalnya kayak gitu kan, ini kan ngomongin masalah suka sama suka ya.
Nah, kalau misalnya si cowoknya nggak bisa, Nah, jadi gini, kalau udah panai sebenarnya udah bukan antara cowok dan cewek, tapi antar keluarga. kalau keluarganya nggak bisa Banyak buat banget. memenuhi itu, Banyak yang gagal, gagal. banyak yang gagal. Ada nama istilahnya ketika gagal, kemudian si cowok cewek ini tetap kekeh, kemudian dia kawin lari lah ya. Itu namanya ada istilahnya di Buddhis namanya silariang. Nah, Oke. kalau kemudian anak perempuannya dibawa lari, balik bicara. Bisa ngeri amat. Dan itu sudah harus diusir dari kampung dan dia seumur hidup nggak akan bisa pulang ke kampung kecuali orang tuanya memaafkan. Itu mayoritas seperti itu semua. apa? Banyak terjadi, Banyak terjadi, Banyak. tapi nggak semua. nggak semua, banyak terjadi. Oh, itu mungkin yang adatnya emang udah kental banget kali ya kalau yang kayak gitu Iya. ya. Gila kalau Itu misalnya istilahnya silariang namanya. silariang, Silariang, silariang. ya silariang. Jadi laki-laki bawa kabur perempuannya dengan suka sama suka, tidak ada keterpaksaan. Kemudian dia keluar kampung dan dia seumur hidup nggak akan balik ke kampung kecuali orang tuanya memaafkan. Ada filmnya kalau nggak salah, judulnya Silariang juga. Silariang juga. Judulnya. Gila ngeri juga ya kalau kayak gitu ya. Iya. Buset, gua kalau kayak gitu nih di sini nih Dan bisa kawin gua. bisa ngarepin gini. Gila. Jadi misalnya nih si keluarga cewek diculik lah ya sama keluarga cowok, sama cowok gitu ya. Keluarga cowok ini nggak tahu apa-apa sebenarnya, nggak tahu apa-apa atau apa itu, bahkan antar keluarga ini bisa ribut, bisa mengarah ke keributan antar keluarga. Padahal keluarga cowoknya belum tentu tahu juga bahwa ini cowoknya itu akan bawa kabur di cewek. Gila ngeri kalau kayak gitu. Itu budaya yang terjadi di sana. Dan itu termasuk kalau misalnya ada anak perempuan kita, misalnya gue punya cewek kemudian dibawa lari sama cowoknya, itu ada sebuah siri yang dilanggar, kehormatan yang dilanggar. Jadi ya udah balik bicara. Balik bicara. Iya itu berarti bakalan ada peperangan antar keluarga ya. Itu kalau kayak panjang, gitu. panjang bisa panjang urusannya. Seumur hidup juga bisa. Bisa ya? panjang. Dan bisa panjang. mereka nggak pasti sudah dipastikan nggak akan pulang ke kampung itu seumur hidup. Kecuali orang tuanya memaafkan. Kecuali orang tuanya Kecuali orang tuanya memaafkan. Kalau misalnya enggak ya udah gitu. Tapi kan biasanya kan kalau kayak gitu punya ego tersendiri kan, maksudnya Ya, ego. Terutama egonya gini, tinggi banget kan. apalagi kalau kemudian yang cowoknya ini yang bawa kabur itu dia punya strata ya apa namanya ya, kalau ada di Bugis itu ada Daeng, kemudian ada Andi, ada Beta biasa. Kalau strata yang lebih rendah udah bawa kabur yang strata yang lebih tinggi itu lebih ruwet lagi Urusannya. lebih ruwet urusannya. Lanjut. Lanjut tadi kendala teknis, Udah teknis biasalah. biasa memori kurang latihan. Kurang latihan, masih handphone murah. Oke lanjut. Tadi sampai ke Ini ada agak bunyi sebelah soalnya lagi ada orang nikahan nih. Kita ngobrolin nikahan, ngobrolin panai. Di sebelah kita lagi ada wedding, jadi suaranya bocor. ya udah nggak apa-apa, nggak masalah lah. Gak apa-apa, yang penting otaknya nggak bocor. Yang penting otaknya nggak bocor, yang penting dompetnya nggak bocor. Kalau dompet mau bingung. Oke lanjut. Itu sampai mana ya? Bentar lagi makan siang jam 12. Mau dilanjut tak? Lanjut aja ya. Ya itu tadi ngomongin yang buang panai yang terakhir itu kalau misalnya stratanya lebih tinggi, urusannya makin rumit tuh. Iya, makin rumit karena situ sudah ada kaitan juga dengan harga dirinya lebih tinggi lagi nih. Kayak misalnya ada satu keluarga yang masih keturunan bangsawan, kemudian yang melamar nih di bawahnya gitu, kemudian nggak jadi, terus sampai dibawa lari, udah ribet urusannya. Itu kalau kayak gitu bisa masuk ke ranah hukum nggak sih? Enggak ya? Bisa, tergantung sih. Jadi gini, deliknya kita misalnya mau diadukan secara hukum, ya misalnya bisa. Misalnya ada pasal yang bisa menjeratnya, atau misalnya kalau enggak ya dengan menggunakan pendekatan kultur adat, misalnya hukum adat juga bisa. Itu bisa. Berarti kalau misalnya adat juga mereka ada hukum ya berarti. Maksudnya kalaupun nggak bisa pakai hukum yang berlaku gitu, pakai hukum adat. Makanya bingung, jadi hukum negara nih, ada yang kemudian nggak bisa juga dilakukan dengan hukum adat. Kayak contoh misalnya di Sulawesi
itu juga ada namanya si Gajang Laleng Lipa. Si Gajang Laleng Lipa itu duel, tapi di dalam sarung. Duel itu secara adat disetujui. Masyarakat menyaksikan duel di dalam sarung, tancap-tancapannya pakai batik, kan berarti kan pasti ada yang korban, entah salah satu maupun keduanya gitu kan. Nah ini tidak ada jeratan hukum secara hukum negara ya. Jarang sekali yang bisa. Kalau misalnya dia meninggal, ada salah satu yang meninggal itu juga nggak termasuk pembunuhan. Nggak tahu. Jadi memang nggak pernah ada ranah hukum negara nih yang kedengeran tuh sampai masuk ke ranah hukum negara gitu, misalnya si pelakunya gitu. Karena itu disepakati, disetujui sama masyarakat ketika terjadi proses duel itu. Namanya si Gajang Laleng Lipa. Si Gajang Laleng Lipa. Jadi pertempuran di dalam sarung. Itu real ada itu? Real ada, sampai beberapa dekade yang sebelumnya masih ada. Tapi itu emang itu membela harga diri. Gue salut sih sama orang-orang sana tuh. Itu juga sebenarnya filosofinya. Jadi kalau lu misalnya tarung di dalam sarung, ya udah apa yang terjadi ya di dalam sarung, nggak keluar dari sarung. Jadi nggak ada dendam setelah itu. Keluarganya yang korban misalnya mati, nggak juga menuntut balas dendam lagi apa tidak. Jadi benar-benar di dalam sarung itulah semua yang terjadi sudah selesai di dalam sarung itu. Ya, emang gitu Pak. Gua dulu pernah punya teman Sulawesi lah waktu gua di BSD tuh. Adalah pokoknya salah satu teman gue. Jadi di BSD ini kan ada pemuda yang agak rebel lah. Ya kan, jadi gue lagi lewat sama teman gue diteriakin, woi gitu. Pas gitu teman gue emang nggak terima tuh, dia orang Sumatera, orang Sulawesi dia, bukan Sumatera, Sulawesi, orang Sulawesi. Samperin tuh sama dia. Emang gue akuin sih kalau orang-orang sana nyalinya gila sih. Dia padahal di situ banyak orang, dia datang sendiri. Lu kalau berani satu-satu, gituin Pak, orang BSD waktu itu. Tapi emang gue salut sih sama orang-orang Sulawesi, orang-orang pokoknya di luar Pulau Jawa tuh keberaniannya gila. Lagi menjadi apa ya, bisa juga selain memang ditujukan untuk menentukan setinggi apa value atau harga diri dari seorang perempuan, terkadang bisa juga digunakan untuk sebagai cara untuk menolak. Misal keluarga perempuan tidak setuju dengan laki-lakinya nih, wah nggak setuju anak gue sama dia nih, udah tinggiin aja, dia tahu nih kemampuan dia nggak mungkin segitu, tinggiin aja udah batal. Nah itu sebenarnya cara klasik Pak. Gue kalau inget kayak gitu gue pernah apa dulu, gue suka sama cewek, gue udah pacaran lama tuh sama dia tuh, pacaran lama, terus gue datang ke rumahnya sering lah gitu. Mungkin tuh si orang tuanya nggak setuju sama gue, ya kan, akhirnya gue datang ke situ, gue ngomong, om, kata gue serius sama anak om, gue pengen nikahin anak om, gimana om, setuju apa enggak? Kata dia, boleh-boleh aja sih, yang penting kalau di sini tuh ya minimalnya 80 juta lah. Gila kata gue, 80 juta. Waktu itu gaji gue cuma 3 juta per bulannya, dan gue waktu itu emang nggak punya apa-apa ya kan, cuma gaji juga habis buat kos apa segala. Gue suruh mendapetin 80 juta, ya akhirnya gue mundur. Itu gue ngumpulin 3 tahun pun 80 juta nggak tahu tuh, bisa sih gue ngumpulin sampai 3 tahun. Cuman gue nggak makan, nggak ngekos, ngegembel aja udah. Ya gitu, jadi selain memang sisi baiknya, uang panai itu untuk menguji sebenarnya dengan tes sejauh mana sih lu usaha keras lu untuk mendapatkan perempuan yang punya nilai harga diri tinggi, punya value-nya yang tinggi gitu, sejauh mana bisa menjawab tantangannya gitu loh. Karena gue yakin sih dengan adat itu sebenarnya kan yang namanya adat pasti ada plus minusnya, dan sebenarnya untuk tujuannya itu adalah tujuan yang benar sih kalau menurut gue mah. Karena tahu ya cewek tuh emang harusnya mahal Pak. Ya memang karena kan luhur ya gitu kan. Ibaratnya ya ibu kita aja perempuan kan gitu. Mahal. Jadi memang wanita itu memang luhur, punya luhur yang
yang memang sebenarnya kalau dinominalkan misalnya sampai dengan berapa sampai miliar misalnya, Ya, itu nggak ada apa-apa. masih murah sebenarnya, Masih murah, masih nggak ada murah apa-apa dibanding sih dengan sebenarnya. harga diri. Tapi kan kembali lagi bahwa adat ini pada perjalanannya bisa membawa ada membawa hal kebaikan, tapi juga ada yang menjadi jadi penyimpangan nggak dalam bisa. perjalanannya. Ah, Penyimpangan. ya sama. Makanya pria-pria Bugis tuh ketika gagal melamar perempuan Bugis ya merantau ke Jawa, kemudian menikah dengan orang Jawa dengan suku-suku lain yang tanda kutip mungkin tidak setinggi nilainya. Tertinggi itu pernah ada satu berita 2020 itu tertinggi panaik itu ada di Sulawesi itu 3 miliar uangnya 3 miliar mobil terus sama emas berlian apalagi ya kalau nggak salah bidang tanah lah. Nah, itu termahal itu rekor sultan. termahal rekor. Itu sultan banget. Itu gimana kalau misalnya? Tapi kalau misalnya si ceweknya pejabat apa segala, Ya, itu bakalan lebih tinggi lagi kali ya. lebih tinggi lagi. Pokoknya value-nya lebih tinggi. Tapi ada juga begini. Jadi nggak semuanya memang. Jadi ada satu keluarga perempuan yang mencoba untuk bijak, ya, mencoba untuk bijak. Kayak misalnya ketika terjadi prosesi beberapa uang panai apa kemudian terjadi deal-dealan itu sampai di hari H sampai menikah sampai apa itu tidak bocor ke publik. Ada juga yang kayak Ada publik nggak dikasih tahu sama dia, oh anak gue segini harganya, enggak, publik nggak dikasih tahu. Jadi berapa cuma antara orang tua sama orang tua ya aja. antara orang tua ada orang tua. Karena kan kalau kayak gitu anak-anak nggak ngikut dong. Ikut tahu, Oh ngikut juga. tahu. Anak-anaknya tahu, jadi yang cowok ceweknya itu pasti tahu. Kirain gue itu cuman si orang tua sama orang tua aja gitu. Tahu. Ada tahun lalu kalau nggak salah, tahun lalu juga sama. Jadi masih saudara, masih famili nih, perempuan. Itu di angka 1. Dari bapaknya tuh minta satu. Jadi ini kalau di prosesinya jadi yang lamar, yang maduta itu biasanya ini kalau nggak orang tua, bukan orang tua dari misalnya mempelai laki-laki datang lamar ya, lo yang lamar itu bukan bapak lo, om lu nanti yang datang, kakak sepupu lu, kakak lu itu yang untuk jadi dutanya gitu tuh. Begitupun yang terima, yang misalnya pihak perempuan yang terima bukan bapaknya, omnya, dari kerabatan dari bapaknya, omnya yang terima. Gitu. Iya. Nah terjadi miss, jadi angka diputuskan 1M. Nah yang tergantung juga negosiatornya. Negosiator yang nggak punya hati, dia bisa negosiasinya bagus gitu loh. Tapi ketika negosiatornya sama-sama tersentuh hatinya, itu bisa separohnya dan itu bisa kecewa gitu loh. Jadi internal mereka kenapa cuma gopek gitu, padahal gue 1 miliar gitu. Ini lu dealinnya gopek. Ya kasihan nih orang kalau nggak jadi gimana? Nah itu juga sering terjadi gitu. Terjadi miss tuh gitu. Tapi karena sudah deal ya mau nggak mau gitu kan. Jadi dealnya 500 juta waktu itu. 600 juta. 500 juta. Panainya saja. Panainya doang. Itu belum serah-serahan. Belum mahal. Belum. Pesta ya. Belum. Itu Ya, baru habis juga ya 1 M ya. Habis juga sih gitu. Nah itu ada satu juga adat di mungkin bukan sebuah adat besar ya. Jadi kayak kebiasaan keluarga. Jadi waktu dulu kebetulan istri gue Jawa, tapi adat-adat tertentu masih dijalanin. Jadi begitu gue mau ngasih uang, bukan uang, jadi kayak mas kawin apa ke calon istri gue, itu besoknya akan nikah, hari ini mas kawinnya itu dijejerin, di apa ya, digilir, dilihat satu-satu gitu. Di showing. Jadi ditaruh di kayak namanya gempung, jadi dari aluminium itu udah itu jejer. Wah ini mas kawinnya, itu ada Publik tahu. Kan disebut juga di mahar. Publik tahu gitu. Nah kalau kemudian dibuka sama seperangkat alat sholat doang sama permain karet, nggak sama sendal jepit, itu dijejer dilihatin sama orang. Gitu. Ada proud gitu lah. Iya sih ya. Emang ngeri. Tapi beneran Pak, itu ngeri banget. Ngeri.
Itu dijajar waktu itu. Oh segini, uang mas kawinnya segini. Oh dalam bentuk ini segini. Serius, itu susah. Jadi Gue tuh masih belum masuk ke nalar gue gitu, apakah Susah. nggak ada duit gitu. susah iya. Jadi waktu itu juga sebenarnya nggak Gak masuk loh ke nalar. iya. Kepengennya gini, nggak bisa kita ini kan taruhlah kita di kelahiran di 78 lahir sama 80-an 90-an. Nah, Itu kan berbeda sama pola pikirnya yang lahir di tahun 40, tahun 50. Oh, iya. Yang berbeda, apalagi di tahun 30-an. beda banget. Jadi ketika dulu gue pengen ya udah akan nikah di masjid, selesai pada bubar dulu. Nah, itu nggak bisa. Karena ada kultur masing-masing yang berpegang teguh. Lu bukan nikah cuma lu doang, Iya. tapi nikah juga budaya. Benar. Nikah dua keluarga. Benar. Terus waktu itu juga gue anak tunggal, jadi kesempatan kapan lagi? Iya namanya orang kalau nikahin ya hajatan, manggil siapa, manggil temen-temennya dari orang tua, manggil saudara-saudara jauh, itu kesempatan nggak ada lagi kalau kemudian lu cuma di masjid doang gitu kan, selamatan, kemudian pada bubar pulang, itu nggak bisa, Nggak bisa, ya? nggak ada kekuatan apapun, karena ketika kita menikah, keluarga itu udah pasti adalah support tertinggi, Iya benar. keluarga itu support tertinggi kita. Jadi Benar. kalau kita ngelawan, siapa yang mau bantuin? Katanya sih, itu juga gue katanya, gue juga belum pernah nyobain ya. Itu support tertinggi kita dari keluarga. Jadi mau nggak mau akhirnya kebiasaan keluarga, adat keluarga apa yang kedua kita ikuti. Ditambah lagi ketika keluarga gue waktu itu dari Bugis yang punya rule-nya A, istri gue dari Jawa yang punya rule-nya juga B. Nah, Ini banyak terjadi miss nggak ketemu. Sampai akhirnya pasrah, ya sudah kalau memang pasrah, ini nggak ketemu jalan nih, ya udah berarti kita nggak jodoh. Udah sampai pada titik itu. Itu udah satu bulan kurang. kos-kosan banget ya. Ya terus nggak ketemu gitu loh. Menurut adat di sana, oh akad nikah tuh harus A. Sedangkan A nggak mungkin dilaksanakan karena kondisi yang terjadi, kondisi orang tua gue yang terjadi nggak bisa. Gue nego begini nggak bisa, dia juga nggak bisa juga gitu. Ya sudah. Tapi kan mungkin kalau katanya sih ya, kalau orang mau nikah itu emang cobaannya seperti itu. Oh banyak. Tapi kalau menurut gue sih Banyak cobaan juga, banyak. mendingan cobaan di awal nikah dibanding pas udah nikah. Kalau di awal cobaan, nanti setelah nikah itu tagihan. Iya sih, pasti pusing gitu. Pusing tagihan tenda lo, terus tagihan catering, kalau bukan cukup. Karena kebanyakan tuh yang nikah tuh pas muda nggak punya apa-apa pak. Iya memang. Kalau orang tua yang nggak mampu apa, Iya buset. support dari keluarga, apalagi orang tua gitu yang luar biasa sih. Cuman kalau ya itu tadi cobaan di awal ketika kita nikah nih, mulai cobaan banyak, cobaan dari berbenturan budaya, kemudian berbenturan konsep. Misalnya lu kawin, cewek lu minta, gua mau nanggap organ tunggal, lu bilang enggak, gua mau nanggap timpringan aja dah, gambusan gitu. Itu aja nggak ketemu bisa jadi ribut. Oh, gue mau hajatannya hari A, tanggal sekian, bulan ini. Oh, nggak bisa. Gue maunya tanggal ini, hari segini. Itu juga bisa ribut. Bisa juga, ya bisa ribut gitu, bisa perbedaan gitu. Gue tuh mikirin gimana yang mau nikah sekarang ya, yang kondisi PPKM yang nggak ya sampai saat ini belum ada kejelasan gitu. Iya. Gue yakin sih banyak juga tuh yang gagal tuh. Banyak. Ya kan gara-gara PPKM, dia ribut. Iya, Maksudnya gagal bukan di pending ya, tapi gara-gara ribut. Iya, masalah akad aja apa harus ada resepsi gitu. Ya gagal 3 kali juga ada. Anjing. Udah lah, kalau itu nggak usah dibahas kalau Gagal gue jadinya. Gitu. Pernikahan itu ribet sebenarnya, walaupun ya sebuah institusi sakral ya. Sakral. Nikah itu sakral. Tapi kan Menuju kalau itunya lah, katanya kan gini, kalau nikah itu kan seumur hidup. Tapi kan kita nggak tahu ya ke depan bakalan kayak gimana. Apakah kita bakalan nikah lagi? Berarti bukan sekali seumur hidup kan? Dia ada juga kawan kita. Ya kan? Itu mau bukan hobi itu mah. Bukan keadaan tuh hobi. Jadi kan gimana ya? Gue juga makanya gue tuh pengen nikah ya udah cuman akan doang, habis itu selesai ya udah gitu. Ya idealnya sih seperti simple karena Simple. kan generasi kita ini udah maunya nggak mau ribet gitu. Gue nggak bawa ribet. Kalaupun memang gue ada duit ya mendingan gue jalan-jalan lah habis nikah gitu. Cuman kembali lagi kalau kemudian terhenti di generasi kita untuk menjaga adat budaya gitu, ke depan sudah hilang.
Sebenarnya itu yang mengkhawatirkan. Ke depan tuh hilang. Jarang juga sih. Anak-anak cucu kita juga nggak tahu sebenarnya prosesinya seperti ini. Oh ini seperti ini. Ketika gue dulu berpikir, buset sampai hampir mau pingsan kan. Prosesi dari mulai A sampai Z itu bisa 7 hari. Aduh, udah hampir mau pingsan kan. Yang ada boro-boro mengumpulkan energi untuk malam pertama. Yang ada di malam ketujuh baru gue punya energi. Rehat dulu ya. Waduh kacau. Udah banyak jadi dari mulai pra kemudian hari H pascanya itu ada. Dan itu memang budaya Indonesia memang kaya kan keragamannya. Jadi setiap wilayah, setiap daerah, sesimpel apapun pelaksanaan sebuah perhelatan pernikahan itu tetap ribet. Apalagi yang ribet. Sesimpel apapun misalnya ada budaya tertentu yang simpel gampang, itu aja masih ribet. Apalagi yang memang udah ribet gitu tuh. Nih apa namanya, gue balik lagi ke ruang panah ini. Kalau misalnya nih, oke si cowok udah siap, udah sanggup nih 1M gitu misalnya. Terus tiba-tiba dia udah sampai nikah apa segala, tiba-tiba di tengah perjalanan itu mereka pisah. Ada juga yang kayak gitu. Banyak. Dan itu sudah tidak bisa ditagih. Jadi uang yang sudah dibayarkan tidak bisa dikembalikan atau ditukar dengan barang. Ada term and condition di situ nggak bisa. Jadi benar-benar hak sepenuhnya udah punya. Ya kan maksud gua dari kayak gini kan kita nggak tahu ya kehidupan di depan itu kayak gimana gitu. Mungkin secara finansial itu kan kalau ngomongin kayak gitu kita ngomongin finansial. Secara finansial mungkin udah oke. Cuman kan ada juga orang yang udah secara finansialnya oke tapi ya kelakuannya gitu kan. Ada. Tiba-tiba cuman biasanya juga suka sama cewek lagi gitu. Ya biasanya juga hal itu juga bisa jadi rem. Uang panai gue nikah, misalnya gue nikah 1 miliar. Jarak 6 bulan, bini gue nyebelin, sumpah nyebelin banget. Tapi gue inget, gue 1 miliar, gue ngeluarin duit. Sayang, ntar gue tahan-tahan dulu deh gitu. Mungkin begitu udah bosen gitu kan, baru gue ceraiin gitu. Ya mungkin ada gitu. Itu tapi gue salut sih kalau di sana jarang sih perceraian tuh. Medan, Sulawesi itu jarang banget. Iya, karena ada beberapa cuman tingkat kesetiaannya tuh mereka itu hal terakhir yang benar-benar diperlukan. kalau udah mentok ya, kalau udah mentok. Karena gini, Nah kalau misalnya udah cerai kayak gitu, keluarga gimana? ya sudah. Maksudnya ikut-ikutan juga nggak? Sampai banyak keluar juga nggak? Enggak, tergantung dari kebijakan. Maksudnya kebijaksanaan, setiap keluarga kan punya kebijaksanaan. Oke, kalian dulu pernah punya hubungan suami istri apa, tapi setelah itu kita masih kekeluargaan. Juga banyak yang kayak gitu. Banyak. Ada yang kemudian putus ya, benar-benar kekeluargaan juga putus, ada juga gitu. Tapi banyak juga yang tetap masih menjalin hubungan kekeluargaan. Apalagi kalau satu kampung atau apa gitu, itu rata-rata sih masih menjalin. Masih antar keluarga tuh masih. Antar keluarganya aja. Antar keluarga ini masih bersilaturahmi. Apalagi kalau sudah ada anak. Nah, kalau misalnya dia udah nih, misalnya dia cerai terus nih si cewek ini mau nikah lagi nih, ada lagi uang panahnya. Ada lagi. Beda lagi. Cuman lah bisa lebih turun karena janda. Oh gitu. Ya, lu beli mobil di dealer nih, sama beli mobil di showroom, ya kan? Maaf ya, mobil saya kan sama mobil yang masih plastikan kan beda harganya. Oke. Cuman tergantung mobilnya juga. Iya, kalau misalnya mobilnya memang spek ya. Ya sekarang kan banyak juga mobil yang ya misalnya udah lama banget second, tapi second misalnya unlimited kan sekarang. Misalnya second tapi tahun-tahunnya misalnya 2017, 2018 ya harganya masih tinggi daripada misalnya kan lagi second tapi misalnya tahunnya 91. Ada juga yang mahal, ada juga yang mahal. Limited Tapi kan kalau yang mobil kayak gitu kan kita ngomongin mobil kan. Kalau limited beda, nggak ada pasarannya. Iya, berarti beda. Beda lagi. Tetap ada. Untuk menikahi perempuan itu tetap ada panahnya. Cuma besarannya ya ketika dia masih segel sama segelnya udah kebuka, apalagi udah turun mesin gitu kan, ya itu beda lagi. Yang dari awalnya juga kan nggak tahu pas segel apa enggak. Ya, paling enggak gini. Paling enggak dia belum nikah lah ya. Segelnya nggak dibuka resmi deh. Kalau udah nggak segelnya udah rusak, tapi kan nggak dibuka resmi gitu tuh. Takutnya ya kan distributor ya kan udah kan. Misalnya perjalanan dia pecah di jalan kan di kurir bisa jadi. Nggak tahu ya. Nggak tahu dilempar di kurir di mana gitu. Perjalanannya nggak tahu. Gue tuh makanya ya kalau gue sih. Makanya dilabelin setiap perempuan nanti jangan terima bila segel rusak.
Jangan terkena sinar matahari langsung. Keren nih. Ya kalau model gue sih udah gak peduli sih Pak hal-hal kayak gitu Nah, itu sih. kan cuman ini dong. Iya kan? Hal yang nggak penting tapi dipenting-pentingin. Hal yang nggak penting tapi dipenting-pentingin, benar. Ini udah jam 12 nih. Lapar aja. Oke, paling Kita lanjut lagi. itu dulu lah, nanti balik lagi. Udah jam 12 waktunya makan siang, ini juga jam kerja. Enggak sih sebenarnya. Enggak lah, kita weekend ya sekarang ya. Ya sekarang hari Sabtu, jadi kita masih ada waktu luang. Jadi mungkin itu dulu. See you next video. Dadah. Udah gitu aja Pak.